Anda tidak melek ke sana. Karena Anda sudah dibutakan, Anda sudah terlanjur mencintai dengan buta, padahal yang dicintainya itu ternyata palsu, Anda tidak mau disadarkan. Kami paham ada hal yang lain, kenapa Anda bisa mempertahankan demikian. Kami paham. Tapi dalam hal ini harusnya objektif lah. Jangan mentang-mentang Anda dekat dengan mereka, ya Anda tidak menghargai akan adanya ilmu, tidak menghormati akan adanya kebenaran yang didasarkan fakta, realita, dan bukti data. Seperti itu kualitas seorang yang katanya Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sufu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sufu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Kali ini kita akan mencoba mereaksi, akan mencoba menanggapi dari pernyataannya seorang tokoh. Seorang tokoh yang lumayan cukup terkenal di kalangan kita-kita. Seorang tokoh yang memang cukup dibanggakan oleh sebagian golongan ya. Siapa itu? Tokoh ini ialah pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah. Bahkan selain daripada beliau pendai, beliau juga seorang influencer, seorang content creator, walaupun bukan dia yang berkreasi, akan tetapi beliau mempunyai channel YouTube yang bernama Al-Bahjah TV. Ya, tentunya kan karena konten tersebut berisi kajian-kajiannya beliau, ya kita katakan ya seperti itulah ya. Nah, yang ingin saya tanggapi atas pernyataannya beliau ini, menanggapi perihal polemik pernasaban ini. Sepanjang pengamatan saya, dari awal sampai saat ini, tanggapan beliau terhadap polemik nasab ini, ya tidak berdasarkan ilmiah, tidak berdasarkan ilmu. Yang ada hanya sekedar subjektivitas yang dikedepankan. Karena sudah kita ketahui semuanya oleh sahabat sekalian, bahwasanya sosok ini, orang ini, beliau ini, ialah sangat dekat dengannya para habaib. Dan juga ya relasinya banyak lingkungan beliau ya dengan habaib. Dan juga katanya beliau itu lulusan dari pondok pesantren yang pengasuhnya seorang habaib. Dan juga katanya beliau ini lulusan Yaman, yang mana Yaman notabene dikenal sebagai pendidikannya para habaib di sana. Nah, ketika melihat, oh kok setiap tanggapannya, setiap pernyataannya ini tidak ada mengarahkan kita untuk ya walaupun dia tidak sefrekuensi, tidak mendukung, ya minimal netral lah gitu ya, minimal netral. Tapi ini kok selalu membela pihaknya. Harusnya kan seorang ulama itu menghargai akan adanya ilmu gitu. Bukan hanya sekedar mengajak dengan sok bijaknya gini. Padahal dia pun salah paham entah atau tidak ingin memahami. Karena dari awalnya sudah tidak sefrekuensi, dari awalnya ya tidak satu emosional, ya bukan keinginan gua gitu ya istilahnya, menurut orang ini. Akhirnya dengan segala pernyataannya, karena beliau cukup laris, karena punya channel YouTube juga, pernyataannya yang sepihak itu, pernyataannya yang subjektif itu, ya dipatwakan, diposting oleh YouTube-nya dan juga oleh para pendukung Ba'alwi, para mukibin Ba'alwi yang kebetulan juga jadi content creator, yang kebetulan juga jadi influencer. Jadilah ini sebagai pijakan oleh mereka. Padahal ya untuk kami-kami yang sudah sadar ya tidak ada efek sama sekali. Karena kami tahu mengapa beliau ini bisa demikian, ya karena beliau ini relasinya kuat dengan para habaib. Seperti itu. Beliau selama ini ya bekerja sama entah apapun itu gitu ya, dan kedekatannya beliau itu dengan para habaib itu ya sangat dekat. Bahkan pernah joget bareng dengan habaib. Kan? Ada videonya. Beliau ini pernah joget bareng dengan habaib. Ya mungkin karena pernah joget bareng ini dengan habaib, akhirnya beliau mendukung penuh dengan habaib itu. Ya mungkin itulah ya. Oke, untuk selebihnya kita tonton dulu videonya, nanti kita ada tanggapan lagi. Kita taruh di sini ya. Kita tonton dulu. Sampaikan. Di antaranya upaya-upaya untuk menjauhkan dari Islam adalah menanamkan keraguan kepada ulama. Sementara ulama adalah pewaris para nabi.
Beliau membaca sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia dari para wali-wali Songo. Kemudian mereka bisa membuat ikatan khusus dengan para raja-raja, dengan pernikahan, lalu turunan-keturunan mereka. Kemudian membangun pesantren-pesantren. Kemudian sampai berkembang Islam. Jadi Islam berkembang, umat itu sudah sangat terbiasa. Dalam segala permasalahan mereka kembali kepada ulama-ulama yang tersebar di penjuru negeri. Akan tapi hari ini mulai diragukan tentang ulamanya. Dijauhkan dari para ulamanya. Sesaat mengatakan ulamanya kolot, ketinggalan zaman, tidak ngerti kemodernan dan sebagainya, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan ilmunya para ulama. Maka ini bentuk juga pemutusan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ulama pewaris Nabi, dan ulama adalah yang menyambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian ada hal lain lagi juga yang beliau sampaikan adalah menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin orang menjadi gelisah, gundah berkenaan dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin sudah mendengar di Indonesia. Mungkin selain dari pesan beliau, kami pesankan dari pribadi kami. Ketahuilah bahwasanya kita punya tugasnya menjaga keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita, untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini. Tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda. Tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki, olok-olokan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah tidak lepas daripada urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan urusan agama. Bisa jadi apakah urusan, mungkin urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Kalau urusan agama akan menjadikan orang semakin indah, bukan menjadi sebab permusuhan. Sehingga mungkin rambu-rambu. Selagi sesuatu yang dihadirkan kepada kita kok menjadikan sebab kita permusuhan, pasti itu bukan bagian daripada agama Nabi Muhammad SAW. Mendustakan dzurriyyah Nabi SAW, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Oke lah, baik, sudah tadi kita akan rambu-rambu, jangan masuk wilayah itu. Ini beliau jelaskan supaya kita sudah mantap manhaj yang kita ikuti. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki rumah tangga. Ini pun kita masih sering berantakan. Bagaimana kalau kita sibukkan dengan sesuatu yang menjadikan rusak umat ini? Kemudian beliau juga sampaikan bahwasanya akhirnya yang rusak adalah akhlak. Bagaimana seorang sudah bisa mencaci maki ulama,
Hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, apa dia diduga dibatalkan, diduga, sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Padahal menduga ini adalah ada babnya sendiri masalah ilmu. Kami mohon maaf tidak masuk ke wilayah itu. Kami ingin kukuhkan apa yang sudah Anda pegang itu sudah benar. Guru-guru Anda, para ulama, para kiai, para habaib itulah yang mengajarkan ilmu kepada sudah Anda pegangi. Anda tidak usah pikir yang macam-macam. Ini, kalau sudah Anda meninggalkan mereka, di antara mereka adalah para ulama juga, bukan sekedar habib atau turun Nabi, tapi ada ulama. Berarti Anda juga meninggalkan keulamaannya, di samping Anda meninggalkan seorang dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan bagi kita. Sudahlah, kalaupun ada gonjang-ganjing di sana, biarkan mereka yang gonjang-ganjing. Kita ingin tentram damai, kita ingin indah. Itu kiaimu di kampungmu. Bahkan nanti kami akan ada pesan, ayo kembali pada kiai kampung kita juga, kiai di masyarakat kita, ustadz-ustadz baik di kalangan habaib itu kalangan kiai, mereka mengajarkan kebaikan. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Pernah kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita punya guru-guru, wahai para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, kami punya guru adalah kiai-kiai banyak. Mulai dari kecil kita dididik Kiai Imron Mahfud, saya serikan dalam sejarah. Ada Kiai Robai, muridnya Kiai daripada Kiai Arwani Kudus. Kita belajar dari para kiai-kiai, kita belajar pesantren-pesantren, dan juga setelah itu kita menuntut ilmu yang cukup lama di kalangan para habaib. Guru kami adalah Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian setelah itu kami berhijrah ke Yaman, berguru dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Mereka mengajarkan apa? Mengajarkan yaitu yang selama ini kami sampaikan kepada semuanya. Bagaimana kita adalah di samping ilmiah juga ada indah. Maka dari itu kami sampaikan dari mimbar mulia ini, tolong adanya berita gonjang ganjing ini Anda tutup. Jangan Anda membahas masalah itu. Anda urusi keluarga Anda, Anda urusi rumah tangga Anda. Yang mau pesantren, urusan pesantren Anda. Menghabiskan waktu membahas masalah itu sudah jelas. Guru-guru kita itu semua, guru-guru mulia, sudah Anda tidak usah bahas masalah itu. Ini membahayakan sekali. Akhirnya terjadi permusuhan. Yang kami rasakan adalah permusuhan hari ini. Mungkin Anda tiba-tiba gara-gara Anda menyanjung satu ustadz atau satu habib, tiba-tiba Anda dicaci dan dimarah. Kok bisa semudah itu orang caci maki hari ini? Begitu mudahnya mencaci maki. Tapi bersyukurlah Anda kalau Anda bukan orang yang mencaci maki. Cukup itu saja. Kalau Anda bukan mencaci maki, Anda beruntung. Kalau Anda hanya dicaci dari Allah, adalah keberuntungan di Anda, bukan yang mencaci dan bukan yang mengolok dan bukan yang menfitnah. Ini saja. Kemudian kami lanjutkan, kata beliau bahwasanya belum memberikan kabar gembira. Ketahuilah bahwasanya semua akan berakhir. Fitnah-fitnah itu akan berakhir. Insya Allah nanti akan tentram kembali, indah kembali. Ya, Anda sudah pokoknya pesan. Ini maulid kita adalah sambung hati kepada baginda Nabi, sambung hati kepada ulama Rasulullah, dan sambung hati kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas Anda jangan ikut-ikutan, Anda akan rugi. Anda akan rugi dan Anda akan menyesal dengan mengikuti tren heboh hari ini yang merusak hati kita semuanya. Sahabat sudah lihat tadi videonya, kita tonton bareng-bareng. Alhamdulillah. Tentu dari video tersebut, sahabat sudah tahu orangnya siapa, dan juga sahabat tentu sudah paham apa yang dikatakannya, kemana arahnya. Tentu pengamatan sahabat pastinya luar biasa daripada saya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi, walaupun mungkin ya tidak saya ingatnya apa saja tadi yang dia katakannya. Intinya ada beberapa. Yang pertama, dia menyatakan bahwasanya menjauhkan kita dari dzurriyyah Nabi. Nah, hal ini blunder sebetulnya. Ketika saya katakan satu jawaban, ini sudah mewakili ya sebetulnya, sudah mewakili atas pernyataannya dia itu. Gini Pak Kiai, gini Bapak, gini dia kan udah dikenal Buya katanya. Oke lah, gini Pak Buya. Ketika Anda menyatakan menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, apa yang dikatakan menjauhkan itu? Dan juga siapa yang menjauhkan diri dari dzurriyyah Nabi?
Ketika dijawab, harusnya Anda bersyukur program ini, polemik ini mendukung program Anda. Selama ini kan Anda menyatakan demikian, menjauhkan diri dari zuriat Nabi. Ya siapa? Kami dan juga tentunya para pembela tesis ini, ya siapa yang ingin menjauh daripada zuriat Nabi. Akan tetapi kami supaya tidak salah mendekati, kami tidak salah mencintai. Seperti itu. Kita ingin mendekati ular supaya memang tidak salah. Bagaimana caranya ini? Ya bisanya dulu dikeluarkan. Kan seperti itu. Kita ingin mendekati seseorang, kita deteksi dulu orang ini baik ataupun tidak gitu. Kita ingin mendekati, mencintai zuriat Nabi, kita deteksi dulu dia itu benar-benar zuriat Nabi atau bukan gitu. Kan seperti itu. Nah, ketika Anda menyatakan menjauhkan kita daripada zuriat Nabi, loh ini salah besar. Justru kami itu lebih berhati-hati agar tidak salah mencinta dan juga tepat sasaran. Justru polemik ini membantu program Anda dalam mencintai zuriat Nabi agar tepat sasaran. Ini membantu kita semuanya umat muslim supaya tidak mudah tertipu oleh mereka yang sering mengaku-ngaku di dalam tubuh saya ada darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diteliti malah Anda membuat pernyataan menjauhkan kita dari zuriat Nabi. Ini gimana tuh? Kami paham Anda itu dekat dengan para habaib. Kami paham. Tapi dalam hal ini Anda dinamakan sebagai ulama harusnya menghargai akan adanya ilmu. Ini apa? Bingung. Orang awam bingung karena kelakuan yang dianggap alim ini seperti ini. Blunder. Siapa juga yang menjauhkan dari zuriat Nabi? Loh, yang Anda anggap zuriat Nabinya pun itu ya ternyata palsu. Tidak terbukti, mereka tidak bisa membuktikan. Nah, terus Anda masih tetap meyakini, oke silahkan, akan tetapi pernyataan Anda itu direvisi lagi. Pernyataannya bukan menjauhkan kita dari zuriat Nabi, pernyataannya menjauhkan kita dari habaib. Silahkan, karena habaib itu bukan cucu Nabi. Selama ini kita anggap bukan cucu Nabi, sebab mereka tidak bisa membantah. Silahkan kalau misalkan menyatakannya seperti itu, menjauhkan kita daripada habaib. Tapi kalau misalkan pernyataannya menjauhkan kita dari zuriat Nabi, ini salah besar, ini keliru. Tidak ada siapapun itu yang ingin menjauhkan kita daripada zuriat Nabi. Para ulama yang lain yang pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman tentunya lebih paham perihal ini. Sehingga membuat mereka lebih berekspresi. Membuat mereka menjadi mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman. Karena tadi substansinya, kalau memang kita itu diharuskan untuk mencintai zuriat Nabi, kita itu untuk mendekati zuriat Nabi, kita teliti dulu zuriat Nabinya. Betul apa tidak? Asli atau palsu? Nah, seperti ini nih. Makanya, ketika adanya polemik ini sebetulnya membantu program Anda untuk senantiasa mencintai zuriat Nabi. Bukan menyalahkan. Lucu loh. Terus ada lagi yang katanya menurut dia menduga-duga. Menduga-duga dia itu bukan zuriat Nabi atau apapun itu. Gini Pak Kiai, justru kubu Anda yang menduga-duga bahwasanya mereka itu sebagai zuriat Nabi. Karena patokannya, pegangan kubu Anda itu hanya sebatas zon saja, sebatas husnuzon saja. Kiai Haji Imaduddin Usman dan para pendukungnya itu tidak masuk dalam kriteria menduga karena ada data dan fakta. Entah itu fakta daripada sikapnya Habib Ba'alwi itu tidak mencerminkan bahwasanya dia itu keturunan Rasulullah, dan juga ada data. Datanya apa? Ternyata dari bukti-bukti kitab sezaman mereka bukan cucu Nabi, dari tes biologi itu tes DNA mereka bukan cucu Nabi, dan dari segi historis mereka bukan cucu Nabi. Ini bukan menduga-duga, tetapi menyodorkan fakta biar kita juga melek. Seperti itu. Ini blunder, setiap pernyataan Anda itu blunder. Terus kenapa didampingkan dengan ulama gitu? Di sana menjauhkan kita dari ulama, jangan jauhi ulama. Ulama dengan habaib itu berbeda. Ulama tentu berilmu ya. Kita siapa yang menjauhi ulama? Toh yang menggagas ini juga ulama. Masa ulama mendoktrin kepada murid ataupun jamaah supaya menjauhi ulama, ya dia sendiri juga ya dijauhi dong. Seperti ini. Kalau ulama ya ulama, kalau habaib ya habaib. Ini jelas berbeda. Kalau ulama belum tentu habaib, habaib juga belum tentu ulama. Kan seperti itu. Ya mungkin ada habaib yang jadi ulama, tetapi jangan diglobalkan. Yang membahas polemik nasab ini bukan menjauhi dari ulama, akan tetapi mensucikan nasab Nabi,
mencucikan nasab Rasulullah yang suci agar tidak mudah diakui-akuinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semodel kubu Ba'alawi ini. Kan seperti itu. Banyak kesesatan-kesesatan yang dilencengkan, yang diluncurkan oleh para habaib Ba'alawi. Selain daripada modal provokasi yang sering diteriaki oleh Bahar Smith dan yang lain-lain. Banyak. Mulai pelencengan akidah, kesesatan akidah, pembelokan sejarah, dan yang lain-lain banyak sekali. Anda tidak melek ke sana. Karena Anda sudah dibutakan. Anda sudah terlanjur mencintai dengan buta, padahal yang dicintainya itu ternyata palsu. Anda tidak mau disadarkan. Kami paham ada hal yang lain. Kenapa Anda bisa mempertahankan demikian? Kami paham. Tapi dalam hal ini harusnya objektif lah. Jangan mentang-mentang Anda dekat dengan mereka, ya Anda tidak menghargai akan adanya ilmu, tidak menghormati akan adanya kebenaran yang didasarkan fakta, realita, dan bukti data. Seperti itu kualitas seorang yang katanya Abuya, yang dianggap alim oleh masyarakat sebagian karena Anda punya titel demikian, sering mengeluarkan kajian-kajian yang demikian. Tidak. Harusnya seorang ulama itu dalam hal ini ya objektif, siapapun itu. Cuman karena memang ini hukum alamnya, seseorang kadang jikalau tidak sesuai emosionalnya, ya dia hantam. Dia tidak ingin menerima kebenaran. Yang dia kejar itu hanya cari aman. Gimana? Ulama itu harusnya menyampaikan yang hak. Ketika ada yang membenarkan, memberi jalan, ya malah mereka tentang. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan emosional gua. Silahkan menurut Anda seperti itu, silahkan menurut saya seperti ini. Oke, kalau sekadar demikian, akan tetapi jangan memutarbalikkan fakta. Jangan sampai menuduh. Menuduh bahwasanya pihak yang membatalkan nasab Alwi lewat tesisnya itu, mendukung tesis Kiai Haji Madun Usman, Anda tuduh sebagai pembenci zuriat Nabi, menjauhkan umat dari zuriat Nabi, menjauhkan umat dari ulama. Ini sangat salah besar. Kalau Anda misalkan merevisi, menjauhkan dari habaib, oke silahkan, memang betul. Itu pun bukan kami untuk membenci, tidak, akan tetapi mengoreksi. Lu jangan bersikap arogan terus dong. Lu jangan provokasi. Lu membawa-bawa nasab Rasulullah yang suci, sedangkan lu itu bukan keturunan Rasulullah. Itu saja padahal. Makanya blundernya lucu. Ngomong menjauhkan dari ulama. Siapa yang menjauhkan dari ulama? Habaib ya habaib, ulama ya ulama. Kan seperti itu. Makanya intisarinya ketika membahas polemik nasab ini, ya kami supaya seseorang mengunggulkan individu, mengunggulkan orang lain itu dari segi ilmunya, yakni ulama, bukan dari segi nasabnya. Sedangkan habaib kan dia mengunggulkan nasabnya, bahkan menjual nasab demi kepentingannya, padahal ilmunya nol besar. Itu loh intisarinya. Aneh kita ini. Jadi jangan mentang-mentang Anda dekat dengan mereka, entah itu kedekatan emosional ataupun yang lain, entah itu ada faktor yang lain, misalkan Anda banyak ngambil berkatnya dari sana gitu kan, ataupun wah saya ini alma maternya lulusan pondok pesantren habaib ataupun lah dan yang lain-lainnya, oke lah. Akan tetapi jikalau memang Anda mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai alim, mengaku sebagai buya, dan juga dipercaya oleh masyarakat Anda itu harusnya bersikap objektif, tetapi dalam hal ini Anda tidak bisa memposisikan diri Anda sebagai orang yang alim, yang bijak katanya. Tidak. Tidak ada kata netral, tidak ada kebijakan dari Anda selain hanya daripada menuduh kepada pihak yang berseberangan dengan Anda, kepada pihak yang tidak satu frekuensi dengan Anda, menuduhnya dengan membenci ataupun menjauhi dari zuriat Nabi, menjauhi dari ulama-ulama. Apa maksudnya? Menjauhkan kita dari zuriat Nabi, menjauhkan kita dari ulama-ulama. Ini fitnah besar. Ini fitnah besar. Anda harus pikirkan itu. Revisi lagi kata-kata Anda. Ini sangat lucu. Ulama ya ulama, habaib ya habaib. Dengarkan. Lucu ini. Kalau tidak setuju ya setuju